Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahran mubarakan wa siyama naharihi wajiban wa qiyama lailihi tatawwu'an. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasulah wa ala alihi wa sahbihi alladhina ittaba'ul haqqa wal huda. Wa ba'du fa yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Shadaqallah wa ballagha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebelumnya mohon maaf, bukan merubah tradisi, tapi karena saya ada kepentingan lain, jadi saya minta didahulukan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ustaz Azhar Soleh ngasih saya judul soal amar ma'ruf nahi mungkar ini. Jarang saya mendapatkan judul di bulan suci Ramadan dengan tema amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam sebuah dialog yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, terjadi dialog antara sahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berangkat dari pertanyaan sahabat kepada Rasul, kata sahabat itu, atuhlakul qaryatu wa fiha as-salihun. Atuhlakul qaryatu wa fiha as-salihun, apakah akan dihancurkan, akan dibinasakan al-qaryah, satu kampung, taruh dalam skala mikro kampung, masyarakat dalam skala makro negara. Atuhlakul qaryatu wa fiha as-salihun, apakah akan dihancur binasakan oleh Allah satu kampung oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal di dalamnya banyak orang-orang yang soleh. Padahal di kampung itu, di masyarakat itu, di negara itu banyak orang-orang soleh, apakah akan dihancurkan juga oleh Allah? Rasulullah menjawab, na'am, benar, tuhlakul qaryah wa fiha as-salihun, benar, akan dihancurkan itu kampung, masyarakat, bangsa dan negara, meskipun di dalamnya banyak orang-orang yang soleh. Mohon maaf, jangankan kita bingung, sahabat itu sendiri bingung sehingga bertanya lagi kepada Rasul, bima ya Rasulullah, kalau orang-orang soleh itu apa salahnya kok dihancurkan? Bima, dengan sebab apa? Karena sebab apa orang-orang soleh itu dihancurkan? Mari sama-sama kita dengarkan jawaban Rasul, karena bisa jadi jawaban Rasul itu belum kita lakukan. Kata Nabi, bisukutihim wa tahawunhim an ma'asillahi ta'ala. Orang-orang soleh itu dihancurkan juga oleh Allah meskipun dah soleh, sudah beribadah dengan segala macam. Bisukutihim, karena sebab diamnya mereka, wa tahawunim, dan menganggap entengnya, remehnya mereka, an ma'asillah, kedurhakaan terjadi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang soleh itu diam saja dan menganggap enteng saja kemaksiatan yang terjadi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada tugas yang belum kita lakukan, amar ma'ruf nahi mungkar. Ini 15 menit, mudah-mudahan cukup waktunya. Saya pernah ikut menjawab ketika ada tuduhan yang dialahkan kepada kita umat Islam. Umat Islam itu senang berbuat kegaduhan. Saya bilang, Anda yang membuat kami gaduh. Umat Islam itu tidak pernah ada kegaduhan kalau konsep hidup bermasyarakat bernegara ini sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Umat Islam itu gaduh karena diciptakan dibuat gaduh. Siapa yang membuat gaduh? Orang-orang yang justru memerintahkan kemungkaran dan mencegah kebaikan. Maka umat Islam respon. Jadi konteks amar ma'ruf nahi mungkar itu sebenarnya kalau kita lihat ayatnya, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, mau dibawa wa ulaika humul muflihun, untuk keselamatan bersama. Jadi bukan kita berbuat kegaduhan, kita yang dibuat gaduh oleh mereka yang senang kezaliman. Maka dalam hadis yang masyhur yang seringkali kita dengar, jarang orang memahami dengan baik hadis ini, man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi wa illam yastati fa bilisanihi wa illam yastati fa biqalbihi wa huwa al-qalim. Ulama menjelaskan hadis ini, meskipun banyak yang hafal tapi jarang yang memahami dengan baik. Man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi, siapa orang yang melihat dari kalian kemungkaran maka hendaklah ia merubah dengan tangannya, ai biquwati, dengan kekuatannya. Kata ulama, kewajiban alal umara,
Ini kewajiban penguasa merubah kemungkaran dengan kekuatannya, kewajiban penguasa. Jadi penguasa mesti paham agama. Makanya kalau penguasa paham agama, dia akan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena hadis itu kata ulama, siapa yang menegakkan kebenaran dan menghapus kemungkaran biquwatihi dengan kekuatan ay alal umara, itu kewajiban penguasa. Fa illam yasati fa bilisani. Kalau tidak mampu dengan kekuasaan karena tidak punya kekuasaan, fa bilisani dengan lidahnya, ay alal ulama. Ini dengan lidah kewajiban ulama, dengan dakwahnya, dengan mauidhahnya, khutbah Jumatnya, ini kewajiban ulama. Fa illam yasati fa biqalbihi wa huwa adnaqul. Kalau enggak bisa dengan kekuatan karena bukan penguasa, dengan lidah karena bukan ulama, fa biqalbi dengan hati, wa huwa adnaqul iman. Itulah selemah-lemah imannya, amar ma'ruf nahi munkar dengan hati. Ay alal ra'iyah, kewajiban rakyat nih. Amar ma'ruf nahi munkar dengan hati meskipun itu ukuran paling lemah. Jadi tidak boleh kalau ada kezaliman, ada kemungkaran, kita diam saja. Dalam hati tanamkan, kata ulama, ketidakridhaan kita itu terjadi. Kalau dalam hati kita, padahal itu paling lemah, tidak ditanamkan ketidaksenangan kita terhadap kezaliman, ketidakbenaran, ketidakjujuran yang ada, sama juga dihancurkan. Sampai pada level yang paling rendah pun Nabi masih wa huwa ataqul iman. Meskipun itu dakwah dengan hati itu paling lemah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita semuanya, la tazalu ummati zahirina 'alal haq. La tazalu ummati, senantiasa umatku zahirina akan membela, akan berpihak 'alal haq, atas kebenaran. Jadi kalau umat Islam bereaksi itu karena Rasulullah katakan la tazalu ummati zahirina 'alal haq, senantiasa umatku itu membela kebenaran. Maka selalu akan ada kegaduhan kalau ada kemaksiatan, kalau ada kemungkaran, selalu gaduh karena umat Islam itu tidak betah kalau ada kemungkaran. Maka ketika konteks keadilan dibicarakan, yang tidak jujur itu, yang zalim itu pasti tersinggung. Kalau ada konteks keadilan sedang dibicarakan, yang zalim pasti tersinggung. Kalau ada konteks pembicaraan soal kejujuran, yang curang pasti tersinggung. Kalau konteks kebaikan, berarti orang-orang yang tidak baik pasti jujur. Maka Nabi katakan kulil haqqa walau kana murran. Katakan olehmu yang benar meskipun itu pahit rasa. Sampai pada level itu Nabi tetap memberitakan meskipun itu pahit, katakan. Inilah kelebihan kita umat Islam. Orang-orang Yahudi itu dalam Al-Qur'an orang-orang yang tidak saling mencegah. Wa kanu la yatanahawna am munkarin fa'alu. Karakteristik Yahudi itu tidak saling mencegah. Kalau ada kemungkaran terjadi, mereka mendiamkan. Kanu la yatanahawna am munkarin fa'alu. Kalau Yahudi itu tidak saling mencegah kalau ada kemungkaran terjadi. Nasrani menyembunyikan kebenaran. Ya Bani Israila inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasyiran bi rasulin ya'ti mim ba'dismu. Ini yang disembunyikan. Ada rasul yang datang sesudahku dan dialah juru selamat. Ini disembunyikan. Kalau kita umat Islam ini tidak, justru memperjuangkan kebenaran, sampai ukuran paling lemah sekalipun. Jadi saya katakan Anda yang membuat kami umat Islam digaduh. Jadi bukan kita yang berbuat kegaduhan, kita yang dibikin gaduh. Umat Islam akan tenang-tenang saja ketika konteks amar maka khairu ummah itu tidak bakal kita raih selama kita tidak ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'min. Selama komitmen amar ma'ruf nahi munkar tidak dipegang, maka sulit untuk mendapatkan predikat khairu ummah. Ini pertanyaannya, mana dia khairu ummah? Karena kita diam saja dan menganggap enteng saja segala kemaksiatan yang terjadi. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat bagi kehidupan kita semuanya. Dalam skala pribadi, kehidupan berbangsa dan negara, umat Islam itu adalah umat yang ingin membawa wa ulaika humul muflihun, agar semuanya selamat, tidak dihancurkan oleh Allah sebagaimana Nabi katakan bisukutihim wa tahawunihim an ma'asillah. Maka kebenaran selalu kita perjuangkan untuk sebuah keselamatan bersama-sama. Wa ulaika hum. Barakallahu wa lakum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.